Di bumi Melayu, tepatnya di tengah dataran Andalas, hiduplah seorang raja Melayu Jambi yang sangat pemberani dan sakti. Dialah Rangkayu Hitam, gelar rajanya. Maka apa yang akan terjadi pertumpahan darah di dalam negeri ini, dan itu tidak akan diinginkan. Dikala Rangkayu Pinggai yang tak lain dan tak bukan adalah kakak Rangkayu Hitam yang menjadi raja, kerajaan Jambi diharuskan mengirimkan upeti kepada kerajaan Mataram setiap tahunnya. Biasa bekalan tanah daripada hidup ini dijajah orang. Rangkayu Hitam menentang pengiriman upeti tersebut. Beliau mencegah dan membatalkan pengiriman upeti, sehingga membuat murka kerajaan Mataram. Apakah tak kau pikirkan sebab akibatnya di kemudian hari? Hentikan! Mama, hati-hati. Di sini banyak rampok. Jalan. Hoi, hentikan! Dilakukanlah suatu tindakan untuk melenyapkan Rangkayu Hitam oleh kerajaan Mataram. Pelenyapan itu dilakukan dengan cara pembuatan pusaka yang dapat mengalahkan dan membunuh Rangkayu Hitam. Hebatnya, berita pembuatan pusaka tersebut sampai ke telinga Rangkayu Hitam. Dengan sigap, berangkatlah Rangkayu Hitam ke Mataram untuk menemui sang empu yang membuat pusaka. Lalu sampailah ia ke tempat sang empu pembuat pusaka. Ternyata pusaka tersebut berbentuk sebuah keris yang sudah hampir selesai. Orang Kayu Hitam pun meminta sang empu untuk memberikan keris tersebut. Tetapi sudah barang tentu sang empu menolak menyerahkan keris buatannya. Sang empu tahu bahwa maksud keris tersebut dibuat adalah untuk membunuh Rangkayu Hitam yang sedang ada di hadapannya. Terjadilah pertarungan hebat antara sang empu dan Rangkayu Hitam. Sang empu terbunuh. Orang Kayu Hitam yang terlalu sakti untuk dibunuh akhirnya membuat kerajaan Mataram memilih jalan damai, serta melepaskan kerajaan Melayu Jambi dari kerajaan Mataram. Saat penobatan oleh Rangkayu Hitam, keris digunakan sebagai tusuk sanggul atau gonjai, sehingga keris tersebut diberi nama keris Sikinjai. Dan keris tersebut pun menjadi lambang kesultanannya kerajaan Melayu Jambi.
Setelah masa kepemimpinannya sebagai Raja Melayu Jambi, orang kayu hitam dimakamkan di Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Makam itu berjarak sekitar 25 meter dari bibir Sungai Batanghari. Situs pemakaman Rangkayu Hitam ini berisikan beberapa makam. Yang pertama, tentunya makam Rangkayu Hitam. Lalu terdapat makam istri Rangkayu Hitam atau Putri Mayang Mangurai. Makam binatang kesayangan dari Rangkayu Hitam. Dan terakhir, makam dari juru kunci bernama Datuk Daud. Orang tua daripada Datuk Rangkayu Hitam adalah Datuk Paduka Berhalo yang dimakamkan di Pulau Berhalo. Kalau beliau ini anak yang nomor 3. Jadi anak yang pertama itu Datuk Orang Kayu Pingai, Datuk Orang Kayu Pedataran, nah Datuk Orang Kayu Hitam, dan Datuk Orang Kayu Gemuk yang di daerah Mudik. Dan yang ada di makam ini cuma ada 4 makam. Pertama Datuk Orang Kayu Hitam bin Datuk Paduka Berhalo, dan makam yang ini makam istrinya Nyai Mayang Mangurai bin Datuk Temenggung Merah Mato. Dan makam yang nomor 3 itu ada makam binatang kesayangannya. Nah, ada yang mengatakan, versi mengatakan ada yang kata kucingnya, ada juga yang mengatakan itu harimaunya. Dan yang nomor 4 itu Datuk Daur. Datuk Daur itu meninggalnya dulu, zaman dulu tuh tahun 55 tuh banjir besar di daerah kampung kami ini. Jadi waktu meninggal tuh dasar daratan tuh tidak ada lagi, cuman satu-satunya tempat Datuk nilai yang tidak kena air. Jadi numpanglah di sini, dimakamkan di dekat Datuk nih kan, karena dia juga berjasa dulu memelihara Datuk nih. Kalau bahasa kita sekarang nih juru kuncinya lah kan. Nah, numpanglah di makam di situ. Nah, waktu ini belum dibangun, tapi belum dibangun, masih lapang ya, masih alami. Nah, setelah dibangun dia ikut serta, kalau dia ikut juga dibangun. Itulah cerita singkatnya. Makam Rangkayu Hitam berbentuk persegi panjang, berukuran 5,2 meter kali 1,5 meter. Sedangkan makam Putri Mayang Mangurai berukuran 3,7 meter kali 1,4 meter. Ukuran dua makam itu terbilang besar untuk makam manusia kini yang umumnya hanya memiliki panjang 1,5 meter sampai 2 meter saja. Dan yang mengejutkan, makam binatang peliharaan Rangkayu Hitam juga panjang dan besar, berukuran 3,2 meter kali 1,2 meter. Jadi kebanyakan datang di sini nih berbicara, "Bang, enak suasananya di sini." Ya memang enak, saya bilang gitu kan. Bagi yang merasakan enak ada juga lah. Kalau kita perbandingan dari 100% itu 80% yang bilang enak. Suaranya adem, tenang, nyaman. Ya mungkin itu auranya Datuk. Kita tidak tahu juga kan. Karena kita sudah berbeda alam. Dia sudah alam gaib, kita masih di alam yang nyata kan gitu. Selain situs pemakamannya, peninggalan Rangkayu Hitam yang dapat kita lihat dan pelajari adalah Keris Siginjai. Keris Siginjai
yang sebelumnya didapatkan dengan kondisi belum selesai pembuatannya, diselesaikan dan disempurnakan oleh Rangkayu Hitam dengan balutan emas dan intan. Hampir seluruh permukaan bilah keris Si Ginjai diselimuti ukiran emas bermotif bunga dan dedaunan. Tetapi ada juga beberapa motif tertentu yang terdapat pada permukaan bilahnya, seperti ukiran berbentuk raksasa, kalajengking, dan singa bersayap. Pada sudut sisi terlebar terdapat bentuk runcing yang ke arah mata keris. Lengkungan ini jika pada keris lain biasanya mengarah menjauh dari mata keris. Tetapi inilah keunikan keris Si Ginjai. Ujung tersebut melengkung ke bawah bersesuaian dengan pengibaratan padi menunduk. Semakin berisi padi, semakin rendah padi menunduk. Semakin hebat sesuatu hal, semakin bijak dan berendah hati. Berbicara mengenai keris Ginjai, ini ceritanya juga menarik karena keris itu adalah sebuah keris yang istimewa yang bagi masyarakat Jambi mempunyai kenangan yang tersendiri. Karena terakhir yang tokoh Jambi juga yang dianggap orang yang pertama meletak dasar kerajaan dan Kesultanan Jambi, yaitu orang Kayu Hitam. Selain nilai sejarahnya, keris juga ini merupakan simbol kekuasaan raja, atau istilahnya legitimate-nya Raja Jambi itu kalau dia menggunakan keris Ginjai atau ada keris di tangan Raja Jambi tersebut. Jadi ada beberapa naskah lama yang bercerita tentang keris ini. Satu ditulis oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama De Boer, dan kemudian oleh seorang residen Belanda, De Kock, dan satu lagi adalah dari orang Jambi sendiri, yaitu Umar Ngebih Sutudilogo, seorang priai Jambi. Nah, beliau menulis sekitar tahun 1905. Nah, inilah yang memang jadi acuan bagi masyarakat, termasuk ya kami pemerhati sejarah dan budaya di Jambi, dalam rangka ingin tahu lebih banyak tentang keris ini. Dalam catatan manuskrip yang ditulis oleh Ngebih Sutudilogo, dikatakan bahwa keris itu dibuat dengan cara tertentu. Tidak sembarang keris. Di besinya terdiri dari 9 jenis besi. Yang semua pangkal besi itu adalah pa. Kemudian berasal dari 9 negeri atau tempat yang pangkal negeri juga adalah pa. Kemudian dikerjakan selama 40 Jumat. Dan kemudian disepuh di 12 muara. Jadi begitu istimewa pembuatan keris itu dengan bahan bakunya tadi. Nah, inilah yang kemudian dianggap kalau keris itu sudah selesai akan bisa mengalahkan atau bisa membunuh orang Kayu Hitam. Keris Si Ginjai telah menjadi suatu hal yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Jambi. Namanya dikenang dan digunakan di mana-mana. Salah satunya menjadi nama museum yang ada di Provinsi Jambi. Di museum inilah replika keris Si Ginjai dirawat dan dipamerkan. Sedangkan keris Si Ginjai yang asli kini berada di Museum Nasional.
Sebuah tugu berupa keris Sikinjai pun didirikan di pusat kota Jambi. Tugu yang diresmikan tepat pada malam tahun baru 2018 lalu menjelma menjadi ikon kota Jambi. Dengan tinggi patung keris berkisar 9 meter dan tinggi keseluruhannya bentuk tugu sekitar 28 meter. Elemen serta simbol sejarah yang menjadi akar budaya masyarakat Jambi, serta berbagai keunikan unsur tradisi Jambi ditransformasikan dalam tugu keris Sikinjai. Salah satu unsur sejarah yang terdapat di tugu ini adalah sepasang angsa. Dalam sejarahnya, angsa melekat erat dengan kisah perang kayu hitam. Sepulang ke Jambi, orang kita kemudian melakukan ekspansi ke hulu Sungai Batanghari dalam rangka lebih memperluas ajaran Islam ke hulu Batanghari. Nah, di hulu Batanghari, beliau bertemu dengan penguasa di setempat namanya Temenggung Merahmato. Nah, dalam konteks cerita lama, dan memang itu juga dituangkan dalam manuskrip yang dibuat oleh Umar Ngebisto di Logo, timbul perang tanding antara orang Kehitam dengan Temenggung Merahmato. Sekian lama perang tanding, ya saling berimbang, namun akhirnya Temenggung Merahmato juga kalah mengakui keunggulan orang Kehitam. Nah, sejak itu daerah huluan juga setelah Islam. Setelah perang tanding itu selesai, Temenggung Merahmato kalah, akhirnya untuk perdamaian dikawinkanlah anak Temenggung Merahmato dengan orang Kehitam yang bernama Putri Mayang Mengurai. Nah, sebelum orang Kehitam pergi dari huluan, jadi mertuanya atau Temenggung Merahmato mengatakan, nanti kalau kamu mau menghilir, agar orang Kehitam itu mengikuti 2 itik besar, sepasang itik besar atau sepasang angso lah, ya, sepasang angso. Nah, nanti di mana angso itu naik ke darat dan tidak kembali lagi ke sungai, disitulah nanti diharapkan oleh Temenggung Merahmato orang Kehitam membuat negeri yang baru, membuat pusat pemerintahan yang baru bersama istrinya Putri Mayang Mengurai. Nah, setelah berjalan cukup lama, angso naik ke darat, turun lagi ke sungai. Nah, di sebuah tempat yang sekarang kota Jambi, yang dulu disebut sebagai Tanah Pilih, angso itu naik ke darat dan tidak turun lagi ke sungai. Nah, disitulah mungkin pertanda bagi orang Kehitam untuk membuat negeri yang baru, untuk membuat pusat pemerintahan yang baru. Setelah menikah dengan Putri Mayang Mengurai, Rangkayu Hitam dihadiahi perahu kajang lako dan sepasang angsa. Angsa ini lalu dilepas di perairan Sungai Batanghari, di mana sepasang angsa tersebut berhenti menetap. Di sanalah tempat yang akan dipilih menjadi wilayah bermukim Rangkayu Hitam. Tempat itu kemudian menjadi wilayah kerajaan Jambi dan menjadi kota Jambi saat ini. Rangkayu hitam gagah perkasa, namanya agung di mana-mana, sampai Mataram orang menagih pusaka pulau di Batanghari. Ayah bernama Datuk Berhalo, turunan Turki asal bagi